Oke. Ya, jadi rangkaian paralel ini adalah rangkaian R, L, dan C secara paralel ya. Jadi rangkaian LCR paralel. Oke, jadi bayangkan kita di sini memiliki suatu sumber tegangan bolak-balik. Kemudian kita hubungkan dengan suatu hambatan ya. Dan kemudian dihubungkan dengan kapasitor. Serta satu lagi adalah induktor. Ya. Jadi di sini ada R, ada L, ada C ya. Di sini C, di sini L. Nah, ketika arus melewati rangkaian ini ya, maka nanti akan ada pembagiannya ya. Jadi di sini bisa kita nyatakan bahwa arus total yang terjadi itu akan sama dengan arus pada resistor kuadrat ditambah dengan arus pada induktor min arus pada kapasitor kuadrat ya. Kita akarkan ya. Jadi ini adalah arus totalnya ya. Nah, bayangkan di sini memiliki tegangan V ya. Jadi karena arus itu adalah tegangan dibagi hambatan, maka bisa nyatakan I-nya ini sebagai akar ya. I pada R itu adalah V dibagi R kuadrat ditambah dengan V per XL dikurangi V per XC ya, kuadrat. Ya, jadi inilah cara untuk kita untuk mencari arus total pada rangkaian RLC paralel ya. Nah, nilai ini akan sama dengan V per Z. Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan nilai impedansinya. Z-nya ini adalah akar 1 per R kuadrat ya. 1 per R kuadrat ditambah dengan 1 per XL min 1 per XC kuadrat. Nah, ini adalah impedansi untuk rangkaian RLC yang paralel ya. Kita dapatkan Z-nya seperti ini nanti. Gitu. Gitu ya. Nah, sehingga kalau dalam rangkaian seri tadi yang kita jumlahkan adalah tegangannya, jadi dalam konteks ini yang kita jumlahkan adalah hambatannya ya. Jadi bisa kita buat di sini. Misalkan ada arus yang dihasilkan oleh R gitu ya. Kemudian di sana ada tegangan oleh induktor dan di sini adalah kapasitor ya. Jadi di IC, IR dan I pada induktor ya. Oh, sebentar, ini kebalik. Seharusnya ini C, ini L ya. Nah, sehingga nanti bisa dapatkan arus totalnya ya. Ya, ini totalnya di sini ya. Oke, berikutnya adalah transformator ya. Jadi saya tambahkan mengenai transformator.
Jadi transformator ini merupakan suatu alat untuk mengubah tegangan ya, dan arus bolak-balik tanpa kehilangan daya. Ya. Jadi bayangkan di sini ada suatu rangkaian dihubungkan dengan suatu gumparan ya. Misalnya adalah E, ini sebagai N1, maka nanti ada lilitan yang kedua di sini ya. Jadi di sini ada lilitan kedua, maka nanti di sini akan menghasilkan tegangan V. Jadi di sini adalah V2 ya. Nah, berdasarkan hukum Faraday bahwa E minus N1 dV1 per dt sama dengan 0. Jadi di sini bisa kita nyatakan ya, E-nya sama dengan N1 dV1 per dt ya. Nanti kita bisa nyatakan di sini E ya, N1 dV1 per dt. Begitulah dengan V2-nya ya. V2-nya ini adalah N2 dV2 per dt. Sehingga nanti V2-nya ini sama dengan minus N2 per N1 kalikan E ya. Jadi ada istilahnya akan semakin besar tegangannya kalau N2-nya lebih dari N1 ya. Atau penaik tegangan ya, step up. Tapi kalau penurun tegangan berarti step down ya. Itu untuk transformator ya. Oke, apakah ada pertanyaan terkait dengan gelombang terkait dengan persamaan RLC ini? Ya. Oke, nggak ada ya. Jadi nanti bisa dibuat di sini transformator step up maupun step down ya. Jadi kalau misalkan N2 lebih banyak daripada N1, dia step up ya, menaik tegangan. Tapi sebaliknya kalau N2-nya kurang dari N1 berarti step down ya. Jadi tegangannya makin turun ya gitu. Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita lanjutkan dengan gelombang elektromagnetik ya. Jadi gelombang elektromagnetik ini merupakan suatu materi yang menyatukan antara kelistrikan dan kemagnetan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan di bab ini, kita lanjutkan ke bab yang baru, yaitu persamaan Maxwell dan gelombang elektromagnetik ya. Oke, persamaan Maxwell. Jadi persamaan mengenai kelistrikan dan kemagnetan itu pada akhirnya nanti kita bisa kita rangkum ya menjadi persamaan Maxwell. Jadi mengapa ada persamaan Maxwell ya? Eh, jadi sejarahnya sebenarnya panjang ya. Tapi mungkin di sini kita ambil pokok-pokoknya saja. Kita akan mengenal namanya arus
perpindahan Maxwell, ya. Atau Maxwell displacement current, arus perpindahan Maxwell. Jadi kalau dalam persamaan hukum ampere gitu ya, sebelumnya kita bisa dapatkan bahwa integral di ruang tertutup ya, B dot dl sama dengan mu 0 kalikan I enclosed gitu ya. Ini untuk sembarang kurva tertutup C. Ini kan kita berangkat dari hukum ampere ya. Hukum ampere. Sembarang suatu kurva tertutup C ya, kita integralkan B-nya itu medan magnet terhadap kawat, maka sama dengan mu 0 kalikan I. I-nya ini adalah arusnya. Nah, persamaan ini ternyata perlu dikoreksi ya. Sehingga oleh Maxwell ini ditambahkan dengan satu suku lagi. Jadi persamaan ini menjadi ada persamaan koreksi Maxwell gitu ya. Dikoreksi oleh Maxwell, artinya dia mencoba untuk memberikan penyempurnaan ya, yaitu integral B dot dl sama dengan mu 0 dikalikan I plus ID. Ya. Nah, yang tadinya integral B dot dl yang sama dengan mu 0 I, sekarang ada ID-nya di sini. Jadi ID ini yang disebut sebagai displacement current atau arus perpindahan. Ya. Sehingga bisa kita buat ya, integral B dot dl-nya itu nilainya adalah mu 0 I ditambah dengan mu 0 epsilon 0 d V per dt. Jadi di sini ini merupakan koreksi Maxwell. Nah, ini yang disebut sebagai koreksi Maxwell. Yang mana idenya ini disebut sebagai arus pergeseran ya, atau displacement current. Jadi persamaan hukum ampere tadi, integral B dot dl mu 0 I itu ditambahkan dengan satu suku oleh Maxwell. Hingga kita bisa mendapatkan ada satu suku tambahan yaitu ID ya, mu 0 kali ID, yang mana ID-nya ini adalah displacement current ya. Sehingga nanti bisa kita rangkum ya menjadi persamaan Maxwell. Ya, ini akan ada 4 persamaan Maxwell nanti ya dalam gelombang elektromagnetik ini. Jadi muara dari pelajaran kelistrikan dan kemagnetan kita adalah 4 persamaan Maxwell ya. Samaan Maxwell. Ya, ini adalah integral surface dari E dot dA itu sama dengan I per epsilon 0 ya. Jadi ini hukum Gauss yang kita pernah pelajari di awal perkuliahan kita gitu ya. Jadi dari suatu muatan kita integralkan terhadap suatu luas, maka dapat Q per epsilon 0 ini ya. Ini menyatakan hukum Gauss. Setelah itu integral B dot dA ya. Ini sama dengan 0 ya. Ini menyatakan ketiadaan monopol magnetik. Jadi perbedaan antara yang atas dengan yang bawah ini kan kalau listrik itu bisa menyebar ya. Misalkan dari suatu muatan gitu ya, muatan kelistrikan, ini bisa menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Ya.
Ini yang kita kenal kemarin sebagai hukum Gauss, gitu ya. Nah, tapi integral B dot dA sama dengan 0 ini menyatakan ketiadaan monopol magnet. Ya. Ini menyatakan ketiadaan monopol magnetik. Apa artinya? Jadi kalau magnet itu dia akan selalu punya dua kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Sehingga kalau misalkan kita potong magnet ini ya, jadi kutub utara selatan ini akan terus terbentuk kutub yang baru. Jadi di sini selalu akan ada kutub utara dan selatan gitu kan. Makanya integral B dot dA-nya sama dengan 0 ya. Ini menyatakan ketiadaan monopol magnet. Beda dengan listrik. Kalau listrik itu kan dia punya satu kutub, bisa positif saja atau negatif saja. Ya. Sementara kalau kemagnetan itu nggak bisa. Ya. Jadi misalnya magnet hanya punya kutub utara saja atau kutub selatan aja nggak bisa. Jadi mereka selalu punya dua kutub ini, ya. Utara dan selatan. Makanya di sini integral B dot dA-nya sama dengan 0. Ya. Jadi ini persamaan Maxwell yang pertama dan kedua ya. Nah, persamaan yang pertama ini kurang lebihnya dia mengatakan sebagai hukum Gauss. Ya. Hukum Gauss. Ya. Hukum Gauss. Nah, persamaan yang ketiga adalah integral dalam ruang tertutup ya dari suatu medan listrik dikalikan dengan suatu panjang lintasan ini akan sama dengan minus d per dt integral b dot dA. Ini akan sama dengan minus dv per dt. Persamaan yang ketiga. Jadi persamaan yang ketiga ini menyatakan ketika terjadi perubahan flux magnetik, ya, maka akan menghasilkan gaya gerak listrik. Gitu. Maka ini adalah hukum Faraday. Ya. Jadi persamaan ketiga ini berkaitan dengan hukum Faraday. Ya. Gaya induksi ya. Jadi kalau ada B ataupun A-nya berubah gitu ya, medan magnet ataupun luasnya berubah, maka dia menghasilkan gaya induksi ya, hukum Faraday. Dan persamaan yang keempat, hukum Ampere tadi. Ya. Jadi kalau kita integralkan B dot dl itu sama dengan mu 0 kalikan I ditambah dengan mu 0 epsilon 0 dv per dt. Ya. Atau integral En dA. Ya. Ini hukum Ampere Maxwell. Jadi ada empat hukum, ada empat persamaan di sini. Hukum Ampere Maxwell. Ya. Oke, jadi dari keempat persamaan inilah ini persamaan pertama gitu ya. Yang kedua, yang ketiga dan keempat. Ini merangkum seluruh persamaan yang ada pada kelistrikan dan kemaknetan ya. Oke. Ya, apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita coba lanjutkan ya dengan persamaan gelombang ya.
Jadi dari persamaan Maxwell kita masuk ke persamaan gelombang. Oke, apa yang membedakan antara gelombang elektromagnetik dengan gelombang mekanik, gitu ya? Ya, jadi bedanya adalah kalau gelombang elektromagnetik itu gelombang yang disebabkan oleh listrik dan magnet, gitu ya. Jadi namanya aja elektromagnetik. Sementara kalau gelombang mekanik itu berarti kan gelombang yang terjadi akibat getaran misalkan di laut, gitu ya, itu mekanik. Bunyi itu gelombang mekanik. Ataupun gelombang tali, ya. Jadi kalau kita punya tali kita getarkan, terus getaran yang merambat, nah, maka itu akan menghasilkan gelombang mekanik. Ya. Nah, gelombang elektromagnetik ini itu bisa merambat pada medium vakum. Jadi misalkan cahaya matahari itu ya bisa sampai ke bumi karena apa? Karena dia termasuk gelombang elektromagnetik ya. Jadi untuk bisa menurunkan persamaan gelombang ini kita bisa mulainya dari gelombang tali misalkan ya. Jadi bayangkan kalau kita punya tali gitu ya. Misalkan di sini kita buat talinya merambat pada sumbu X dan Y ya. Maka nanti di sini punya persamaan gelombang ya. Sumbu Y, sumbu X dan T gitu ya. Maka persamaan gelombangnya ini adalah bisa dinyatakan sebagai do kuadrat Y per dt kuadrat. Ini bergantung pada X dan T. Ya. Itu akan sama dengan, oh di sini X kuadrat ya. Super V kuadrat do kuadrat Y terhadap dt kuadrat. Nah, simbol do ini kan parsial diferensial ya, atau turunan parsial. Jadi artinya persamaan gelombang ini bergantung pada dua variabel, yaitu variabel X dan T. Ya. Variabel posisi pada sumbu X dan variabel waktu. Ya. Jadi kalau misalkan dulu pernah di kalkulus 2 itu belajar tentang fungsi dua variabel gitu ya. Nah, itu bisa kita terapkan di persamaan gelombang ini ya. Jadi do kuadrat ini nyatakan diferensial order 2, artinya turunan 2 kali gitu ya. Jadi kalau do kuadrat Y per do X kuadrat berarti turunkan terhadap X, turunkan lagi terhadap X. Jadi turunan 2 kali ya. Nah, V-nya ini apa? V-nya ini adalah kecepatan gelombangnya. Ya. Jadi V-nya ini menyatakan kecepatan rambat gelombang. Jadi nanti ini akan merambat dengan kecepatan V. Nah, sehingga gelombang yang seperti ini punya solusi atau fungsinya adalah Y yang bergantung pada X dan T itu misalkan Y0 sin Kx min omega T. Ya. Kita bisa buat persamaan itu sebagai persamaan sinusoidal. Ya. Nah, begitu pula dengan gelombang elektromagnetik ya. Jadi nanti bisa kita buktikan gitu ya bahwa gelombang elektromagnetik ini bisa diturunkan dari persamaan gelombang ini ya. Jadi misalkan dari sini ini untuk persamaan gelombang umum ya. Ya, nanti bisa kita buat ya. Mungkin saya langsung tunjukkan bagaimana persamaan gelombang listriknya gitu ya. Karena untuk diturunkan ini memang cukup panjang ya. Saya langsung aja pada persamaan gelombang listrik dan gelombang magnetnya ya. Jadi untuk gelombang listriknya itu adalah do kuadrat E. Ini E-nya vektor ya. Dibagi do X kuadrat sama dengan super C kuadrat do kuadrat E
dibagi dengan dou T kuadrat. Ya. Ini menyatakan persamaan gelombang listrik. E-nya itu kan medan listrik kan. Ya. Jadi persamaan gelombang medan listrik ya. Jadi medan listriknya. Nah, begitu pula untuk medan magnetnya, itu bisa kita nyatakan, ya, yaitu dou kuadrat B per dou X kuadrat adalah seper C kuadrat dou kuadrat B per dou T kuadrat. Ya. Ini menyatakan persamaan gelombang medan magnet. Ya. Persamaan gelombang medan magnet. Ya. Oke, jadi dari dua persamaan ini, nah C-nya ini apa? C tadi adalah kecepatan ya. Jadi nanti bisa kita dapatkan bahwa hubungan kecepatan gelombang elektromagnetik ini itu adalah seper akar mu 0 epsilon 0. Ya. Seper akar mu 0 epsilon epsilon 0. Ya, yang mana nanti nilai C-nya itu ya, itu kecepatan cahaya. Ini sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Jadi kecepatan gelombang elektromagnetik itu kita nyatakan di ruang vakum ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, terus hubungan antara E dan B ya, medan listrik dan medan magnet itu bisa kita nyatakan sebagai E sama dengan C kalikan B. Jadi hubungannya di sini adalah E sama dengan C kali B. Artinya kalau kita ingin mencari medan listriknya itu medan magnet kalikan C. Ya. C-nya kecepatan cahaya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya.
Oke, ya. Jadi untuk gelombang elektromagnetik ini bisa kita cari ya. Eh, Misalkan contohnya ya, kita punya suatu medan listrik nilainya N0 sin Kx min omega T ke arah vektor J ditambah dengan N0 cos Kx min omega T. Nah, oke, misalkan kita ingin mencari B-nya berapa. Ya, jadi kita bisa mencari B-nya ini dengan cara hubungan dBy per do T gitu ya. Akan sama dengan do Ez per do X. Ya. Maka nanti bisa didapatkan di sini do per do X, Ez-nya adalah E0 cos Kx min omega T ya. Nah, di sini nggak usah K ya, tapi langsung aja kita dapatkan. Berarti min N0 kalikan omega dikalikan K gitu ya. Min K N0 sin Kx min omega T. Ini adalah di do By per do T ya. Baru kemudian nanti cari Bz-nya. Cari juga Bz-nya ya. Dari hubungan do Bz per do T, do Ey per do X ya. Do per do X E0 sin Kx minus omega T ya. Jadi adalah K E0 cos Kx min omega T. Sehingga nanti pada akhirnya kesimpulan dari pertanyaan ini ya, kita bisa dapatkan B-nya itu dalam fungsi X dan T ya. Minus B0 cos Kx min omega T dalam arah J ditambah dengan B0 sin Kx min omega T dalam arah K ya. Oke. Nah, itu untuk kesan gelombang elektromagnetik ya. Jadi intinya di gelombang elektromagnetik ini nanti akan banyak hubungan antara E dan B ya. Medan listrik dan medan magnetik gitu. Baru setelah itu nanti bisa kita hitung berapa momentumnya, berapa
energinya dan berapa intensitas dayanya ya. Oke, ya. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Jadi intinya di bab ini ya, yang kita pelajari itu adalah mengenai persamaan Maxwell dan gelombang elektromagnetik, gitu ya. Kita tadi mengenal arus perpindahan Maxwell, yang mana dia itu mengkoreksi hukum Ampere. Terus 4 persamaan Maxwell, dan juga bagaimana formulasi dari gelombang elektromagnetik ya. Itu bisa kita turunkan dari persamaan gelombang, misalnya gelombang tali ya. Tapi di sini untuk gelombang elektromagnetik itu adalah listrik dan magnet, gitu ya. E dan B. Ya. Nah, nanti kita bisa dapatkan kecepatannya. Nilainya itu adalah 1/akar mu 0 epsilon 0, 3 kali 10⁸ meter per detik. Ya. Nah, hubungan antara listrik dan magnet itu adalah E sama dengan CB. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan listrik seperti ini, kita bisa mengkonstruksi persamaan gelombang magnetnya. Ya. Oke. Oke, ya.